Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Ibu bapak, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan membaca Quran surah Al-Isra. Tadi kelingan Isra Mi'raj malahan, Pak. Apa bahas surat itu aja? Barusan baca, kita kaji isinya. Gitu aja ya. Ji. Tadinya mau targhib Ramadan, ya besoklah diamanah saja. Targhib Ramadannya besok diamanah di Ahad ketiga. Barusan membaca Quran surah Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi. Gimana Ibu dan Bapak? Subhanalladzi. Nih saya buatkan materinya. Nah, bismillah. Tadinya nggak bahas ini, tapi karena bacanya pas ayat itu, ya udah ini aja lah. Kayaknya pas. Isra Mi'raj dari dua kata. Isra dalam bahasa Arab perjalanan malam hari. Mi'raj itu naik dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi kita kupas tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ibu Bapak, selain Nabi Muhammad itu Nabi yang diutus per wilayah, pernah saya sampaikan. Nabi Ibrahim diutus di negeri Babilonia atau Mesopotamia, Irak. Kalau Nabi Yunus di negeri Ninawa, Nabi Lut di negeri Sodom. Sedangkan Nabi Muhammad itu khusus beliau untuk seluruh alam. Makanya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu untuk seluruh alam, Ibu dan Bapak. Dan Allah memilih nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Lahir di Jazirah Arab. Dulu sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, kondisi masyarakat Arab kita sudah tahu semua itu kondisi sosialnya buruk. Yang pertama, sebelum mengenal agama Islam, orang Arab sudah punya agama, Yahudi dan Nasrani sudah ada. Percaya terhadap roh, benda-benda keramat, mereka juga percaya. Kemudian tradisi klinik masih ada pada zaman itu. Dan kahin, dukun itu termasuk orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, sangat dihormati. Kemudian Ibu dan Bapak, pada zaman itu masih terjadi sistem perbudakan, jual beli manusia, dan wanita kedudukannya sangat rendah. Makanya sebagian masyarakat Arab, Ibu dan Bapak, kalau lahir anak perempuan ada yang sebagian dikuburkan. Apa keburukan yang lain? Yang lain adalah mereka senang berperang antar kabilah. Kemudian minum khamar, mengundi nasib dengan panah. Kemudian mereka suka berperang dan sebagainya. Tapi mereka juga memiliki sisi positif, Ibu dan Bapak. Mereka sangat kuat hafalannya. Kalau mereka suruh menghafal nasab itu kuat banget, Pak. Misalnya Dede Wahyudin bin Enjen bin Hasanuddin mentok, aku serapal neh. Nah, orang Arab itu menghafalkan nasab itu panjang, hafal semua. Makanya benar ya, Al-Quran itu turunnya di sana, hafalannya mereka itu kuat banget. Kemudian orang-orang Arab itu senang sekali menjamu tamu. Jadi kalau kedatangan tamu nyah-nyoh. Kemudian mereka sangat tepat janji dan omongannya bisa dipegang dan mereka sangat pemberani. Nah, Ibu dan Bapak, melihat kondisi mayoritas di Jazirah Arab ini orang-orangnya kurang baik, Nabi sering bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril dengan menurunkan wahyu pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi
khalaq. Turun wahyu pertama ini SK ya. SK Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, tapi belum dapat SK untuk ceramah. SK ceramahnya turun ketika Allah menurunkan wahyu yang selanjutnya, yaitu Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir. Ayat ini baru SK suruh ceramah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi itu kalau dites IQ pasti rata-rata di atas rata-rata manusia. Rata-rata cerdas semua. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Enggak ada istilahnya nabi bodoh, itu enggak ada. Enggak ada. Makanya Nabi Muhammad kemudian saking cerdasnya beliau enggak langsung tergesa-gesa. Beliau pakai sistematis dakwahnya. Enggak sembrono, ya. Beliau kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Yang beliau dakwahi adalah keluarga terdekatnya. Atau kita kenal dengan dakwah fardiyah, one by one, satu orang dulu. Siapa saja? Istri beliau dulu yang masuk Islam, yaitu Khadijah. Kemudian pembantu beliau Zaid bin Haris. Kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib. Dan sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi ibu dan bapak, ternyata Nabi Muhammad sudah mendapatkan wahyu perintah sholat. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sudah melakukan sholat. Saat itu Jibril, di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dijelaskan, Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku akan mengajari engkau tata cara berwudu dan sholat. Tapi pada saat itu sholatnya cuma 2 kali, yaitu subuh dan asar. Makanya kedudukan sholat ini sangat penting. Sampai-sampai dijelaskan lan yali jannar, tidak akan masuk ke dalam neraka ahadun shalla qabla tuluki syam wa qabla ghurubiha. Orang yang menjaga sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Sampai dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, inna hadhihi shalah uridat sa'alaman kanna qablakum. Sesungguhnya sholat ini telah diwajibkan atas umat-umat sebelum umat kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu dan bapak yang hadir, ketika dakwah sembunyi-sembunyi ini Nabi Muhammad dan Khadijah itu sholat di rumahnya. Dan ingat, di dalam rumah Nabi Muhammad itu ada Nabi Muhammad dan istrinya, ada anaknya 6. Jadi berapa? 6 tambah 2, 8. Pembantunya 1, 9. Sama sepupunya 1, Ali bin Abi Thalib, jadi 10. Nah, walaupun Ali bin Abi Thalib serumah dengan Nabi Muhammad nggak pernah memaksakan kepada Ali, ya Ali, aku tuh nabi terakhir, hayo masuk Islam. Enggak. Nabi dan istrinya beliau sholat, Ali bin Abi Thalib sering nonton. Kemudian jane ngopo ta jungkal-jungkal kaya ngono. Kemudian Ali ini bertanya kepada Nabi Muhammad, kemudian dijelaskan seperti ini, kemudian Ali ini kemudian masuk Islam. Makanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan Nabi Muhammad kepada Ali pun tidak memaksa. Kemudian sahabat yang lain ibu dan bapak, mereka sholatnya sembunyi-sembunyi. Ada yang di kebun, ada yang di rumah-rumah kosong agar tidak ketahuan. Dr. Ramadan Buti dalam fikih sirah, ketika dakwah sembunyi-sembunyi ini, yang masuk Islam itu jumlahnya 67 orang. Itu orang merdeka dan 16-nya adalah orang budak. Nah, jadi 3 tahun berdakwah segini masuknya, lumayan Pak. Nabi Nuh ratusan tahun cuma 80 orangan. Masya Allah. Nah ibu dan bapak, ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil, kemudian Nabi Muhammad, nah ini kalau zaman sekarang mungkin beliau ya analisis SWOT gitu ya. Jadi wah dia itu Nabi Muhammad bisa membayangkan kalau ilmu beliau diterjemahkan di era seperti ini, Masya Allah ya. Beliau kemudian melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah terang-terangan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Quran surah Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin.
ya Muhammad, sampaikanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, sampaikan kepada orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, yaitu orang-orang yang berbuat kesyirikan. Gara-gara turun ini, maka Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah secara terbuka. Siapa yang pertama kali diajak? Keluarga besarnya beliau, yaitu Al-Usrah Hasimiyah, keluarga Hasimiyah. Kalau dibahasakan di daerah kita, Trah itu, Trah Hasimiyah. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mengundang seluruh keluarganya. Inilah mulai memasuki fase dakwah terbuka. Yang beliau undang 45 orang dari keluarga Al-Usrah Hasimiyah. Semuanya dikumpulkan. Ketika sudah berkumpul, Pak, Nabi Muhammad berpidato. Wahai keluarga besarku, aku akan menyampaikan kepada kalian bahwasannya diriku adalah seorang nabi terakhir utusan Allah. Aku akan menyampaikan kepada kalian kabar gembira bahwasannya barang siapa yang mentauhidkan Allah, yang hanya menyembah Allah, Allah akan memberikan kepada dia kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Barang siapa yang berbuat kesyirikan, maka berhati-hati, sungguh azab Allah itu sangat pedih. Lagi ngobrol kayak gini langsung dikapak. Ada Abu Lahab, kan Abu Lahab termasuk Al-Usrah Hasimiyah. Hei Muhammad, menengok kowe. Kamu ngumpulkan kami di sini cuman agar kami dengarkan ocehanmu. Maka Abu Lahab ini ngomong dengan omongan yang menyakitkan, Bapak Ibu. Sampai Nabi Muhammad, ya Allah, saking menyakitkannya, maka Abu Thalib tidak terima. Hei, menengok Abu Lahab, apapun yang diucapkan Muhammad, aku Abu Thalib mendukung dan membelanya. Masya Allah. Padahal Abu Thalib statusnya belum masuk Islam loh, Pak. Asobiyahnya bangsa Arab itu kuat sekali. Apa ya? Kekeluargaannya itu kuat banget, Pak. Kemudian besok paginya Nabi Muhammad mendatangi Bukit Sofa. Ya. Nah, sekarang kayak gini Bukit Sofanya ya. Kalau dulu ya kayak gini ya. Nabi Muhammad naik di Bukit Sofa. Kemudian sama juga. Hei penduduk Mekah, kemarilah. Mereka berkumpul mendekati Nabi. Kemudian Nabi berkata, wahai penduduk Mekah, seandainya aku sampaikan kepada kalian suatu berita, bahwasannya di balik Bukit Sofa ini ada segerombolan pasukan kuda yang akan menyerang Ka'bah, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Apa yang disampaikan penduduk Arab? Ya tentu percayalah wahai Muhammad. Kami mengenal engkau dari kecil sampai dewasa. Dan engkau memiliki gelar Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Wahai penduduk Mekah, kalau kayak gitu saksikanlah bahwasannya aku adalah seorang nabi utusan Allah. Seperti tadi ceramahnya. Ada Abu Jahal juga. Astagfirullah, orang ini di mana-mana ada aja gitu ya. Apakah engkau melakukan ini, mengumpulkan kami hanya untuk mendengarkan ceritamu? Singkat cerita dipotong lagi. Gara-gara kejadian ini Nabi Muhammad jadi trending topik, Bapak Ibu. Beliau jadi terkenal di Jazirah Arab gara-gara berdakwah ceramah di Bukit Sofa. Penduduk Jazirah Arab, ada orang tuh di Mekah katanya ngaku-ngaku jadi nabi. Wah, terkenal, Pak. Terkenal sekarang. Trending topik. Tapi Nabi Muhammad tetap unjuk gigi. Wah, karena disuruh dakwah terbuka oleh Allah, maka Nabi Muhammad unjuk gigi. Gimana dakwah beliau? Sekarang beliau dakwahnya tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan, Pak. Musim haji beliau ceramah. Di pasar-pasar, di fasilitas umum beliau ceramah sekarang. Sholatnya dulu sembunyi-sembunyi, sekarang langsung sholatnya di depan Ka'bah, Bapak Ibu. Wah, keren tenanan sekarang. Singkat cerita Ibu dan Bapak, dari hari ke hari jumlah yang masuk ke dalam agama Islam makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Sampai-sampai orang kafir Quraisy bingung bagaimana cara membendung dakwah Muhammad ini. Mereka menggunakan segala cara, tapi endingnya gagal maning Bapak Ibu. Maka mereka melakukan strategi yang sangat keji, yaitu mereka memboikot kaum muslimin, Ibu dan Bapak. Jadi para tokoh kafir Quraisy berkumpul, mereka bersepakat membuat sebuah tulisan boikot. Penduduk Mekah dilarang menikah dengan kaum muslimin. Gara-gara ini dilarang menikah. Ingat Bapak Ibu,
Nabi Muhammad itu punya anak 4 perempuan. Anak pertama siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zainab ini menikah dengan Abdul As. Beliau itu masih keadaan musyrikin, sehingga bercerailah gara-gara kejadian boikot ini. Jadi Nabi Muhammad pun anaknya pernah mengalami perceraian, ibu dan bapak. Kemudian jual beli, roda perekonomian mandek mati kabeh. Orang-orang Islam yang mau jualan tidak ada yang beli, mau beli tidak ada yang menjual. Mereka pertemanannya kemudian terputus. Mereka jarang kumpul bareng, main ke rumah bareng, jarang ngomong bareng. Wis pokoknya putus semua. Hei orang-orang Islam, kalau kamu pengen kembali normal seperti semula, syaratnya 1, serahkan Muhammad untuk kami bunuh. Masya Allah. Siapa yang menulis ini? Baghid bin Amr bin Hashim. Gara-gara menulis tulisan ini, Baghid bin Amr bin Hashim tangannya lumpuh, Pak. Tangannya lumpuh. Bapak dan Ibu, kemudian Nabi Muhammad dan kaum muslimin keluar dari kota Mekah karena diboikot. Kemudian mereka berkumpul bareng di sebuah lembah yang dikenal dengan Lembah Muthalib. Awal-awal tinggal di sana, semua makanan bahan logistik disuplai oleh Khadijah, seorang janda kaya raya. Istrinya Nabi Muhammad entek-entekan kabeh sampai uang beliau habis. Saking laparnya karena stok makanan sudah habis, para sahabat orang-orang Islam makan rumput, ibu dan bapak. Orang Sunda nggak apa-apa ya, Pak. Coel sambal ya. Sahabat yang memiliki sendal yang terbuat dari kulit, sepatu yang terbuat dari kulit, mereka godok gen melonyo, gen iso dadi krecek, Bapak Ibu. Dan yang diboikot bukan orang-orang dewasa. Anak kecil pun ikut diboikot. Mereka mau netek ke emaknya, nggak ada air asinya. Mereka nangis kelaparan, ibu dan bapak. Dan pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan Pak, di lockdown 3 tahun. Kita lockdown gara-gara COVID setahun ini mandek kabeh, Pak. Bisnis transportasi, wah mandek kabeh. Yang di Palur itu apa ya, Rosalia ya? Saudara saya ada yang kerja di sana kan, dirumahkan. Kemarin saya ngisi di keluarga besar bakso Blenger Banyuanyar, rumah kuliner pada mandek kabeh. Rumah makan Kalong itu daerah Solo mandek kabeh, kuliner tutup kabeh, Bapak Ibu. Banyak yang dipecat. Tingkat pengangguran selama Covid itu naik 17% kalau saya baca di data statistik Surakarta. Itu di lockdown baru setahun, Pak. Ini Nabi Muhammad dan para sahabat 3 tahun, Pak. Bayangkan, Pak. Mereka rata-rata yang di lockdown di Lembah Muthalib para pebisnis. Mereka berani meninggalkan rumahnya. Mereka berani meninggalkan usahanya demi iman, Ibu dan Bapak. Karena saya kemarin dikasih tahu, Pak Dede, jenengan nanti ceramah ya. Pas di ceramah tolong diselipkan sindiran ponakanku iki. Loh, kenapa, Bu? Ponakanku iki sugih orang jamak tenanan. Pengusaha batu bara. Wah, sugih orang keling-keling. Dia tiap tahun Masya Allah sering umrohkan siapa saja. Tapi dirinya tidak umroh. Dirinya sering menghajikan siapa saja. Tapi dirinya tidak haji. Nah, jadi Masya Allah. Eman-eman ninggalkan usahanya. Kan hajinya berapa sekarang? Gitu Bapak Ibu. Bagaimana pemboikotan ini bisa selesai, Pak Dede? Ada penduduk Mekah namanya Hashim bin Amr. Nah, ini orang yang hatinya masih sehat, punya perasaan, Pak. Aku makan, minum enak, bisa bercanda sama istri, sama anak-anak. Lah Muhammad dan kaum muslimin mati sekarat kelaparan. Ya Allah, Pak, aku tegamen, ya Allah. Kemudian Hisham bin Amr ini cari orang-orang yang sepemikiran dengan dia. Terkumpullah 5 orang yang podo pemikirannya. Kemudian 5 orang ini berjalan menuju Ka'bah. Mereka tawaf 7 kali, memakai pakaian yang paling bagus. Dan di antara mereka maju namanya Zuhair bin Abi Umayyah. Ceramah, Wah. Hei penduduk Mekah, berapi-api. Di mana perasaanmu? Kamu makan, minum enak dan sebagainya. Lihat Muhammad. Mereka pun pribumi asli orang Mekah sini.
Mereka sekarat mati kelaparan di lembah Muthalib. Di mana perasaanmu? Wah, karena orasinya begitu membara menyentuh hati penduduk Mekah. Dan salah satu sing kendel namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini tersentuh hatinya. Ya sudah, saya akan robek tulisan boikot tadi. Karena tulisan boikot ini Pak, itu ditempel di dalam Ka'bah. Maka Mut'im bin Adi masuk ke dalam Ka'bah untuk merobek tulisan ini. Ternyata yang tersisa cuman tulisan Bismillah. Karena tulisannya sudah dimakan rayap ibu dan bapak. Kenapa Pak Dede bisa dimakan rayap? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepada rayap agar rayap ini memakan tulisan tadi kecil. Sebagaimana Allah memerintahkan ikan nun, ikan yang besar, untuk memakan Nabi Yunus. Suruh ditelan, tidak dikunyah. Coba nih Nabi Yunus dikunyah, remuk. Allah bilang telan aja. Makanya hal ini diabadikan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 2, wa iyarau ayatan yu'ridhu wa yaqul sihrum mustamir. Kejadian ini dilihat oleh Abu Jahal juga, mengatakan sungguh ini gara-gara sihirnya si Muhammad. Masya Allah. Disebut sihir Bapak Ibu. Nah, setelah boikot ini selesai ibu dan bapak, orang-orang Islam kembali hidup normal. Kemudian Nabi Muhammad ditimpa ujian yang nomor 4. Abu Thalib pamannya yang melindungi beliau meninggal. Bapak dan ibu ketika diboikot di lembah Muthalib 3 tahun, Abu Thalib juga ikut menyertai, mendampingi Nabi Muhammad, ikut di lockdown, di boikot di lembah Muthalib. Kalau malam hari Abu Thalib apian tenanan. Muhammad, nek mau tidur kamu di ranjangku, biar aku bisa menjagamu. Masya Allah. Dan saat di boikot, Abu Thalib statusnya usianya sudah sepuh Pak. Jadi ketika 3 tahun di lockdown, di boikot, Abu Thalib kondisi fisiknya mulai melemah. Ingat, pernah saya sampaikan materi tentang usia menurut pandangan Al-Quran. Bahwasannya kita ini sebagai manusia semakin bertambah usia, nikmat sehat semuanya akan diambil sedikit demi. Ini otomatis Pak, nggak bisa ditawar. Bapak mertua saya saja sekarang udah pakai ke masjidnya pakai tongkat, sebelumnya nggak pakai tongkat. Sekarang sholatnya sudah bawa kursi. Saya sudah mikir, wah, terus bertambah usianya pasti akan melorot terus. Makanya istri saya bilang ke saya, itu WC-nya itu dibikin WC duduk saja, beli yang portable aja murah. Saya bilang, jangan yang portable, dibikin paten saja. Loh kenapa? Karena mbah kakung, kalau usianya sudah makin sepuh, tidak mungkin sehat seperti muda lagi. Mungkin tidak? Pasti terus dari tahun ke tahun kan makinnya tambah usia, tambah turun. Dipatenkan saja tempat WC-nya, tempat duduk aja. Biar nanti kalau ke belakang itu enak. Termasuk Abu Thalib, kondisinya makin tua, fisiknya makin lemah. Maka saat itu Abu Thalib sakit parah. Dan Nabi Muhammad datang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Intinya masuk Islamlah wahai Pak D. Akan tetapi di dalam kamar ini ternyata ada Abu Jahal dan Abu Umayyah ya. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, akankah engkau meninggalkan agama nenek moyangmu? Singkat cerita, Abu Thalib meninggal belum masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi Muhammad sedihnya luar biasa, sangat sedih. Karena Nabi Muhammad itu anak yatim. Anak yatim itu kayak burung yang patah sayapnya. Nabi Muhammad kecil dari usia 8 tahun, yang ngurus itu Abu Thalib. Ibaratkan Abu Thalib itu pengganti sosok ayah dalam kehidupan Nabi Muhammad. Anak kecil minta apa-apa kan sama bapaknya. Nek anak yatim, bapaknya nggak ada, minta sama siapa? Untung qadarullah punya paman yang baik. Kowe ra duwe pak, ra duwe ibu, anggapen aku bapakmu le. Walaupun Abu Thalib orang miskin, anaknya banyak,
Tapi Abu Thalib menyayangi Nabi Muhammad melebihi sayangnya terhadap anak-anaknya, Bapak dan Ibu. Ketika Nabi mulai berjuang pengen mandiri, beliau pengen menjadi pebisnis, yang ngajari dagang ya Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad sampai jadi pembisnis yang sukses. Kemudian menikah dengan Khadijah, yang melamarkan Khadijah ya Abu Thalib. Dengan mas kawinnya 20 ekor unta muda. Satu ekor untanya 30 juta kali 20, setengah M mas kawinnya, Pak. Lanjenengan mas kawinnya berapa? Seember. Dan yang penting udah dibayar ya, Pak. Ketika Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi nabi dan rasul, yang melindungi Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu sesepuhnya bangsa Arab, Bapak Ibu. Jadi Abu Thalib itu sangat ditakzimi, dihormati. Singkat cerita, kemudian Abu Thalib meninggal belum masuk Islam. Yo nyesek hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tetap ngeyel kepada Allah, ya Allah ampuni pamanku, masukkan dia ke dalam surga. Tetap berdoa kepada Allah, mendesak, ditegur oleh Allah dengan turunnya Quran surah At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabiyyi walladziina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak sepantasnya bagi para nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah memohon ampun untuk orang-orang yang musyrikin yang sudah meninggal, walaupun mereka adalah saudara dekat mereka. Nabi susah banget. Setelah itu beliau ditimpa ujian yang ketiga, Ibu dan Bapak. Istrinya meninggalnya 3 bulan setelah meninggal pamannya. Ini kan berat. Saya coba merasakan kondisi beliau. Tak tempatkan ke awakku sendiri gini. Misalnya hari ini istri saya meninggal, Pak. Tadi sore atau tadi duhur saya sudah memakamkan istri saya. Pulang ke rumah, ke kamar ada dasternya istri saya, kelingan aku, astagfirullah. Tak buka lemari ini, ada gamis kerudungnya istri saya, astagfirullah. Kemudian enek motore bojoku, kelingan, astagfirullah. Karena dulu ketika saya bujang, saya tidak punya apa-apa. Kemudian dengan menikah, dengan punya istri, merintis bareng, usaha bareng, bangun rumah bareng, kemudian punya anak, ngerintis karir bareng, kemudian istri kita meninggal mendahului kita, itu Masya Allah. Lihat anak-anak, wis rantai bu saiki. Kondisi Nabi Muhammad juga sama, berat sekali. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, Khadijahlah orang yang telah menenangkan aku ketika aku depresi, ketika aku takut pertama kali mendapatkan wahyu. Khadijahlah satu-satunya orang yang telah percaya dengan apa yang aku bawa, dikala orang-orang tidak percaya dengan apa yang aku bawa, yaitu tentang agama Islam. Khadijahlah orang yang berani mengeluarkan seluruh hartanya untuk Islam, tatkala orang-orang pelit semuanya mengeluarkan harta. Dan Khadijahlah satu-satunya istriku yang bisa memberikan keturunan anak kepadaku. Makanya ketika meninggal beratnya luar biasa. Sudah diboikot 3 tahun, pamannya meninggal, istrinya beliau meninggal. Ketika istrinya meninggal, maka orang-orang kafir Quraisy perang terbuka dengan Nabi Muhammad tanpa tedeng aling-aling, siksaan terang-terangan. Maka Nabi Muhammad berinisiatif pergi ke Taif. Di Taif itu jauh, kan kita sudah tahu. Dari Mekah ke Taif jalan kaki 10 hari 10 malam, Pak. Masya Allah, makanya Nabi Muhammad tuh badannya sehat ya, Pak. Sering jalan kaki kemana-mana. Usia 63, Masya Allah ya. Harapannya orang Taif bisa masuk Islam, ternyata di sana malahan dilempari oleh batu dan dicaci maki, dihina. Jenengan sudah tahu, kemarin saya kisahkan. Ketika dilempari batu dan dihina, Nabi keluar dari negeri Taif, kemudian istirahat di rumahnya Utbah dan Saibah. Dan di sini Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan segala kelemahanku kepadamu, wakillati hilati, dan lemahnya kekuatanku, wahawani ala nas, dan atas hinaan orang terhadapku.
Singkat cerita, di dalam di balik tembok Utbah dan Saibah ini Nabi Muhammad curhat luar biasa kepada Allah. Dan inilah tempatnya Ibu dan Bapak. Jadi Nabi Muhammad itu mau syiar agama Islam ke kota Taif, tapi tidak diterima dengan baik ya. Jadi malah dilemparin dan terluka parah ya. Terus diboyong ke masjid ini. Terus dikasih dikasih buah anggur. Nah, ini masjidnya ya. Masuk ke dalam. Kita masuk dulu ke dalam. Ini namanya Masjid Adas. Masjidnya kecil ya. Dan Rasulullah dikasih ini anggur. Ini. Nah, ketika duduk di balik temboknya Utbah dan Saibah nyuruh pembantunya yang bernama Adas. Ya Adas, kamu ambil anggur sana, berikan kepada orang yang sedang duduk terluka. Adas ngambil anggur, disimpan di tampan. Dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Tuan, ini ada hadiah dari juragan saya. Kata Nabi Muhammad, terima kasih. Bismillah. Kemudian memakal anggur ini. Adas tuh kaget. Saya tinggal lama di Taif, tidak ada orang yang makan baca bismillah kecuali engkau. Siapa engkau Tuan? Aku adalah Muhammad yang berasal dari Mekah. Lah, anak muda, emangnya kamu siapa? Nama saya Adas Tuan. Saya bukan asli Taif, saya dari negeri Ninawa. Kata Nabi, oh saya kenal tempat itu wahai anak muda. Negeri Ninawa adalah negerinya sahabatku, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kaget Adas. Tidak ada yang tahu cerita ini kecuali dia pun pasti seorang nabi. Kemudian Adas bersahadat di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Alhamdulillah Nabi Muhammad terobati jauh-jauh dari Mekah ke Taif raketang siji mlebu Islam. Nabi Muhammad tetap OTW pergi ke kampung halamannya ke Mekah. Ketika di perjalanan jenengan sudah tahu fasalamma alayya, Allah mengirimkan malaikat penjaga gunung dan malaikat ini mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad, an utbika alaihim al-asyabbain, maukah aku timpakan kepada negeri Taif dua gunung ini? Kata Nabi, jangan. Aku berharap semoga kelak dari keturunan orang Taif lahir orang-orang yang hanya menyembah Allah. Nah ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad tetap OTW pergi ke kampung halamannya, kembali ke Mekah. Ketika di perjalanan kewengen, Nabi Muhammad transit di lembah Nakhlah. Di lembah Nakhlah ini Nabi Muhammad baca Quran. Ternyata didatengin sekelompok bangsa jin Bapak dan Ibu. Diabadikan dalam Quran surah Al-Kahf ayat 29 sampai 31. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'unal Qur'an. Ketika Nabi berada di lembah Nakhlah, maka didatengin sekelompok jin, yang jin-jin ini kemudian mendengarkan Nabi sedang membaca Al-Quran. Qalu angsitu, meneng kabeh, dengarkan Muhammad ini sedang baca Quran. Kemudian mereka mendapatkan hidayah, sekelompok jin ini masuk ke dalam Islam dan mereka pergi kepada kaumnya dan berdakwah di kaumnya, kemudian kaumnya juga masuk Islam. Masya Allah. Nabi Muhammad tambah senang. Selain Adas, ada juga yang masuk Islam. Siapa? Bangsa jin. Ini jenengan kalau baca Quran malam-malam ya, krik 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 gitu ya. Ada yang mendengarkan tidak ya? Masya Allah. Ibu dan Bapak, coba kenapa Nabi Muhammad tetap berangkat pulang ke negeri Mekah? Padahal orang Mekah siap membunuh Nabi Muhammad. Alasannya apa? Karena ada orang Mekah namanya Al-Mut'im bin Adi. Ini yang saya ceritakan tadi. Al-Mut'im bin Adi jasanya dua. Satu, Al-Mut'im bin Adi orang yang mau merobek tulisan boikot yang ada di dalam Ka'bah. Jasa yang kedua, Al-Mut'im bin Adi, hei Muhammad, kembalilah engkau ke Mekah. Aku akan menjamin engkau. Hei penduduk Mekah, siapa yang berani melukai Muhammad, siapa yang berani membunuh Muhammad, aku Al-Mut'im bin Adi akan menjadi jaminannya.
siapa yang berani melukai Muhammad, maka akan berhadapan dengan aku dan bangsaku. Masya Allah. Maka Al-Mut'im bin Adi ini jasanya besar sekali. Ketika perang Badar, Nabi Muhammad itu menawan beberapa orang Mekah. Dan Nabi berkata, "Lau kanal Mut'im ibnu Adi hayyan," seandainya Al-Mut'im bin Adi masih hidup dan memerintahkan kepadaku untuk membebaskan penduduk Mekah ini semuanya, maka aku akan bebaskan. Karena saking ingatnya jasanya Al-Mut'im bin Adi. Makanya Bapak dan Ibu, orang itu akan tertawan oleh kebaikan orang lain. Betul, betul. Jenengan baik sama orang, orang itu akan tertawan loh. Wah, pakai boleh aku pernah dikai iki, wow. Dia akan tertawan loh. Bisa diterima nggih? Ibu dan Bapak, sampai di kota Mekah, Nabi Muhammad ngelamun sedih. Karena sudah diboikot 3 tahun, kemudian pamannya meninggal, istri beliau meninggal, kemudian terzalimi di negeri Thaif. Ketika kesusahan ini melanda, kayaknya Nabi Muhammad perlu dipiknikan oleh Allah. Perlu dihibur. Ya. Makanya tadi jenengan baca Quran surah Al-Isra ayat 1. Ini nih dibalik. Ayat ini tuh ceritanya kayak tadi, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa ayat ini diawali subhana? Maha suci Allah. Kalau Allah menggunakan kalimat subhana, Allah akan menyampaikan sesuatu peristiwa yang sangat besar, Bapak dan Ibu. Kemudian Allah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi berada di dekat Ka'bah malam hari, Nabi Muhammad didatengin malaikat Jibril. Dadak beliau kemudian dibelah, hatinya diambil, dicuci, dihilangkan sifat buruknya, dimasukkan lagi, kemudian naik buraq. Buraq itu perkawinan silang antara kuda dan keledai, lahirlah Bighal. Nah, Bighal itu sebesar buraq. Naik buraq terbang dari Masjidil Haram ini. Berada di kota Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang dibangun di muka bumi. Sejarah Masjidil Haram tak lepas dari pembangunan Ka'bah yang merupakan arah kiblat bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah sholat. Sebagian muslim percaya Ka'bah dibangun sejak Nabi Adam, sedang sebagian lain baru dibangun oleh Nabi Ibrahim dan terbang ke sini. Berapa jaraknya Pak Dede? Ini Masjidil Haram, naik buraq terbang ke Masjidil Aqsa malam hari 1200 km Pak. Kalau zaman dahulu naik onta butuh waktu 2 bulan Pak. PP berarti 4 bulan Pak. Makanya Nabi Muhammad cerita tadi malam ke Palestina, orang-orangnya sulit percayanya Pak. Karena butuh waktu 2 bulan Pak naik onta jualan ke sana. Sampai di Masjidil Aqsa, buraq diikat di pintu masjid, Nabi Muhammad sholat dengan para nabi. Nah, makanya sunnahnya perjalanan safar itu di awal malam Pak. Kalau malam bumi itu serasa dilipat, jadi perjalanan lebih cepat. Kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Langit pertama beliau ketemu Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim. Terakhir sampai Baitul Maqmur. Jangan nanya-nanya yang aneh-aneh ya Pak. Ada juga nih saya ngisi di mahasiswa itu. Pak Dede itu naik buraq pakai helm apa enggak ya? Itu Isra Mi'raj itu naiknya pakai lift, eskalator apa tangga ya? Aduh, saya pertanyaannya berat itu Pak. Nah Ibu dan Bapak, sampai di Baitul Maqmur, malaikat Jibril mendampingi Nabi Muhammad bilang, "Ya Muhammad, aku tidak bisa mendampingi engkau naik lagi. Karena makomnya para malaikat cuman sampai Baitul Maqmur.
Baitul Makmur adalah suatu tempat yang isinya para malaikat yang semuanya bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad naiklah ke level tertinggi yaitu Sidratul Muntaha. Disinilah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak, ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu tidak ngobrol langsung dengan Allah. Artinya ngobrolnya di balik satir menurut kitab-kitab sirah seperti itu. Jadi tidak ada satupun orang yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan mendapatkan perintah, kita sudah sangat masyhur cerita ini, Nabi Muhammad diberikan perintah sehari semalam sholat 50 kali. Dan kemudian turun sampai di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, ya Muhammad, engkau mendapatkan apa dari Allah? Aku mendapatkan seperti ini. Kata Nabi Musa, sungguh berdasarkan pengalamanku dengan Bani Israel, ini perkara abot. Mintalah kekurangan. Karena Nabi Musa itu berhadapan dengan kaum sing nganyel ketenanan nih ya. Bani Israel itu Masya Allah luar biasa kaumnya ya. Kamu minta ke ini keringanan lagi, naik lagi ke langit ya, minta keringanan sampai akhirnya kita sudah tahu semua 5. Dan sebenarnya Nabi Musa pun mengatakan sungguh 5 ini juga masih berat. Tapi Nabi Muhammad fa insyaallah umatku sanggup. Besok paginya singkat cerita Nabi Muhammad kembali lagi ke Mekah dan beliau duduk dengan tenangnya bingung. Aku akan menyampaikan bagaimana kepada penduduk Mekah. Lagi bingung-bingungnya ibu dan bapak, Nabi Muhammad didatengin oleh Abu Jahal. Ya Muhammad, kenapa engkau melamun gitu ya? Wahai Abu Jahal, sesungguhnya tadi malam aku telah di-Isra, diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Gendeng kowe Muhammad. Ya ora mungkin toh yo. Kita kalau jualan kafilah dagang penduduk Mekah pergi ke Syam butuh waktu 2 bulan. Kok kamu cuman semalam? Ya ora mungkin. Hei penduduk Arab, reneo kon kumpul kabeh. Ini loh Muhammad katanya semalam bisa terbang sampai Palestina. Wah, dites Nabi Muhammad. Ya Muhammad, seandainya tadi malam kamu melakukan Isra Mi'raj, kami akan mengetes engkau. Yang pertama, tolong sebutkan, jelaskan, ceritakan bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad bercerita. Ketika cerita, Nabi Muhammad kesulitan karena rodo lupa, karena malam hari. Kemudian Masjidil Aqsa ditampilkan di hadapan Nabi Muhammad oleh Allah. Kemudian Nabi Muhammad bisa menceritakan secara detail. Masjidil Aqsa tuh kubahnya kayak gini, temboknya kayak gini, lantainya kayak gini, pintunya kayak gini, jendelanya kayak gini. Piye apa neh? Luar biasa. Oke, tes yang kedua. Ya Muhammad, seandainya engkau melakukan perjalanan malam, berarti engkau terbang di atas dan bisa melihat kafilah dagang bangsa Arab orang Mekah. Bisa. Tolong jelaskan kepada kami kafilah siapa saja coba yang sekarang sedang OTW mau masuk ke kota Mekah. Nabi Muhammad cerita. Kafilah Bani Fulan. Jumlahnya sekian, ada kejadian ontanya kabur siji sampai ngejar onta tangannya patah. Sebentar lagi akan ada onta yang warnanya kayak gini akan memasuki kota Mekah. Ditunggu, semua penduduk Mekah pada nunggu. Ternyata, ternyata datang Pak. Onta yang digambarkan Nabi datang Pak. Pelak podo, Masya Allah. Ketika sudah disampaikan benar semua, apa jawaban bangsa Arab yang tidak beriman? Dia mengatakan, sungguh sihir Muhammad luar biasa katanya. Tetap gak percaya Pak. Waduh, nek wis urung entuk hadiah, kalau belum dapat hidayah itu angel ra jawab Pak. Wah, sihir. Nah, sekarang kesimpulan apa Pak? Bapak dan Ibu, ternyata di balik Isra Mi'raj itu ada kejadian sedih yang menimpa Nabi, yaitu 4 perkara tadi. Berarti healing itu mengobati ya. Obat kesedihan, obat kesusahan agar Nabi Muhammad tidak sedih, tidak susah terhadap ujian yang Allah timpakan kepada Nabi. Obat dari kesedihan dan kesusahan adalah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Maka benar kata Nabi,
Sesungguhnya mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang pengen di dalam hatinya mendekat diri kepada Allah, pasti bisa sholat. Makanya bilang kepada Nabi Musa, umatku pasti bisa melaksanakan sholat 5 waktu kalau mereka benar-benar sungguh-sungguh pengen mendekatkan diri kepada Allah, pasti mampu ya Musa. Bapak dan Ibu, makanya dalam hadis riwayat Abu Dawud, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru, kalau Nabi sedang tertumpuk masalahnya banyak tenanan, sholat, maka beliau akan mendirikan sholat dan memperbanyak sholatnya. Kalau capek dengan urusan dunia, lelahnya dengan urusan dunia, maka Nabi bilang kepada Bilal, "Qum ya Bilal, qum ya Bilal, fa'arihna bis-shalah, fa'arihna bis-shalah." Kalau Nabi sudah capek, Bilal, mbok adano kowe. Mari kita istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat bagi seorang muslim itu healing, istirahat. Sholat itu bukan beban. Kan kewali ini saiki. Sholat kan beban luar biasa abot. Padahal zaman Nabi, sholat itu adalah istirahatnya seorang muslim. Bisa diterima Ibu dan Bapak? Saya kira sudah cukup ya. Karena saya sudah berkeringat ini ya. 44 menit ya. Nah, jadi itulah kejadian dari Isra Mi'raj. Karena tadi kita membaca Quran surah Al-Isra, ya sudah saya bahas ayat ini saja. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Nanti masalah tarhib Ramadannya, biar semangat menyambut bulan Ramadan, saya sampaikan di Masjid Amanah saja di Ahad ketiga besok. Ibu dan Bapak, kalau ada unek-unek monggo dipersilahkan untuk bertanya. Boleh sesuai tema, boleh di luar tema juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada saya akhiri mawon ya. Gimana Pak? Nji. 113. Nah, Bapak dan Ibu, ini pertanyaan percis sekali ketika saya ngisi di Masjid Muslimin Joyosuran Pasar Wesi. Di sana rutin setiap Sabtu kedua dari ba'da maghrib sampai sampai isya. Pak Dede di sini ada masalah. Perkara orang Muslim yang dia itu tidak sholat gitu loh. Di sini tuh bingung, ada dua kubu. Kubu yang pertama takmirnya Ustadz Imam Bukhari beliau, kalau ada warga sini yang selama hidupnya tidak pernah sholat, beliau tidak boleh dibawa ke masjid dan tidak mau menyolatkan. Itu kubu yang pertama. Kubu yang kedua, tidak apa-apa, disolatkan, didoakan, tidak apa-apa. Lah kita tuh bingung Pak Dede, piye gitu jawabnya. Bapak dan Ibu, yang pertama, orang tidak sholat itu ada dua jenis. Yang pertama, orang yang tidak sholat gara-gara menolak syariat. Dia KTP-nya Islam, keluarga besarnya adalah Islam, tapi ketika ditanya, Mas kok tidak sholat? Sholat itu kan ingat Allah. Jadi ingat Allah itu nggak perlu sholat, cukup semedi, meneng itu yo ingat Allah, udah cukup. Sholat kira penting. Oh, berarti kalau dia menolak sholat itu tidak penting, ya. Faman tarakaha faqad kafara, maka dia dihukumi sebagai kafir, maka dia tidak boleh didoakan, tidak boleh disolatkan. Kalau jelas seperti itu. Nah, abot iki. Yang nomor dua, Pak Dede, dia ini sholat, tapi yo nek Idul Fitri, nek Idul Adha, terus nek Jumatan yo berling, nek kober neeling. Oh, tipikal orang kayak gini tidak sholatnya berarti karena malas. Lah hukumnya gimana Pak Dede?
orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia telah melakukan al-kabair, dosa-dosa besar. Lah hukumnya gimana? Contoh, Nabi Muhammad pernah tidak mensolati 2 orang. Yang pertama salah satu sahabat yang dia ketika perang ternyata nyolong kain ghanimah. Ketika mau disolati, Nabi dikasih kabar, ya Muhammad, orang ini telah nyolong harta ghanimah. Nabi turun, mundur, tidak mau menyolati. Gara-gara dia telah menyolong harta ghanimah termasuk dosa besar. Terus yang kedua, orang yang tidak mau bayar hutang. Nabi tidak mau menyolati. Kata beliau, Sallu sahibikum, silahkan kamu solati sahabatmu. Nabi Muhammad mundur. Terus diambil suatu hikmah. Yang pertama, orang yang tidak sholat karena malas, hukumannya 1, silahkan disolati oleh keluarganya, oleh warga. Tokoh masyarakat jangan ikut sholatin. Loh kenapa Pak Dede? Sebagai sanksi sosial. Loh, yo nggak adil no. Nyun ngapunten. Kalau semuanya disamaratakan, nanti disepeleke. Wis mendem wae rapopo, main maling rapopo. Besok mati yo digawa ning Masjid Hidayatul Islamiyah disolake. Alah rasa salat engko sesuk yo digawa ning masjid nyepeleke malan, Pak. Tetapi kalau ada tuh Pak Yainya ndak mau nyolatke toh, yang sering pengajian ndak mau nyolatke, ini sanksi sosial loh. Makanya selama hidup yo mbok ke masjid, mbok sholat. Biar besok mati itu ada yang doain banyak, Pak Yai banyak yang doain banyak, sebagai edukasi ke masyarakat. Nah jadi kalau dia masih sholat, walaupun sholatnya seperti tadi, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, kalau dia masih beragama Islam, maka kita anaknya boleh mendoakannya. Masih bisa diterima nggih? Nah, masih boleh mendoakannya. Misalnya bapak kita Islam tapi jarang sholat, berling, nek kober, nek eling, kadang-kadang cuman Idul Fitri, Idul Adha, berarti tidak sholatnya karena malas atau karena tidak tahu, imannya belum kuat gitu. Kita tetap sebagai anak masih mendoakannya. Kalau orang tua kita kayak nomor 1, rasa sholat, ingat Allah itu cukup semedi. Nah itu berarti tidak sholatnya gara-gara menolak syariat, ini yang repot. Gitu Pak. Nggih sami-sami. Nyuwun ngapunten lho Pak. Ini rada sensitif soalnya. Nah, jadi menyampaikannya nanti kalau keluar dari pengajian sini dengan bahasa yang lebih bijaksana lah. Monggo nanti, karena tiap daerah itu apa ya, kehananannya beda-beda nggih. Perlu dikasih pemahaman yang apa ya, bertahap, sedikit-sedikit dulu, jangan langsung jebret gitu. Ada lagi ibu dan bapak, tapi ada juga di Malang Jiwan, kelompok pengajian diundang ke salah satu warga, ternyata yang meninggal bapaknya agama Nasrani. Karena orang kaya amplope kandel, teko kabeh Pak, muli disanguni kok. Wah ini aduh ini. Soalnya ketua pengajian itu tetangga saya gitu. Wis rapopo teko wae teko kabeh. Jadi pengajian itu datang ke rumah mendoakan bapaknya ini almarhum, padahal ceto welo-welo agamanya Nasrani. Ini bakul kerupuk ketabrak Honda ini. Nah, repot. Apalagi kalau kerja di instansi pemerintahan, beda lagi ceritanya. Kalau suruh bacain doa untuk umum gitu, ya kan lebih susah lagi. Yes, pokoknya kita kembalikan ke ini keadaan masing-masing. Kita bahas lebih detail lagi lah kapan-kapan gitu nggih. Ada lagi ibu dan bapak yang mau bertanya? Saya kira sudah cukup nggih. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.